Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya sampaikan di sini itu adalah informasi yang menarik terkait dengan adanya rencana pencairan tunjangan sertifikasi guru yang akan dilakukan tiap bulan ya. Jadi tentu ini akan menjadi kebanggaan tersendiri buat Bapak Ibu guru, terutama guru-guru yang ada di bawah naungan Kemendikdasmen ya. Kalau selama ini guru-guru di bawah naungan Kemendikdasmen itu menerima tunjangan sertifikasi gurunya itu kan dilakukan tiap 3 bulan sekali ya, bukan tiap bulan, sehingga mereka menginginkan pencairan itu mulai dilakukan tiap bulan biar sama dengan pencairan tunjangan sertifikasi bagi guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, jadi potongan videonya Bapak Ibu guru yang menyatakan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru yang akan dilakukan tiap bulan itu seperti ini Bapak Ibu guru. Dan memang pada bulan-bulan ini masih belum bisa full seperti yang direncanakan transfer tiap bulan, karena masih ada kendala menyangkut BPJS. Jadi transfer rekening tunjangan guru itu kan otomatis diambil untuk iuran BPJS, sehingga dengan itu maka memang perlu ada sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dengan BPJS dan juga dengan rekening para guru. Tapi sebagian besar sudah menerima lancar ya, rata-rata sudah menerima maksimal 3 bulan sekali. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Nah, itu adalah potongan videonya. Jadi informasi video yang akan saya sampaikan bahwa ada rencana pencairan tunjangan sertifikasi guru itu dilakukan per bulan, dan itu jelas ya disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, di mana kenapa kok tidak dilakukan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk untuk tahun 2025 itu dilakukan tiap bulan, karena ternyata ada kendala antara kementerian dengan BPJS. Nah, sehingga guru itu kan bukan cuma satu ya, jadi ada jutaan, sehingga itu perlu sinkronisasi data yang cukup ribet, sehingga kedepannya karena sudah tahu bahwa permasalahannya itu seperti ini, sehingga sudah bisa diselesaikan. Oleh karena itu mungkin pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk untuk tahun depan ya, itu akan dilakukan secara bulan gitu. Jadi kan tinggal bulan Desember ya, sama kemudian sudah kita masuk ke tahun berikutnya. Nah, tapi ada juga pidato Pak Presiden ya yang menyatakan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru ini merupakan bagian dari kesejahteraan para Bapak Ibu guru. Jadi secara eksplisit Pak Prabowo itu tidak menyebutkan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu akan dilakukan ke guru itu tiap bulan gitu. Nah, kenapa kok tidak dibahas itu setiap dalam pidatonya? Karena memang kan dia punya anak buah ya, punya Pak Menteri, sehingga itu dipercayakan kepada Pak Menteri terkait dengan bagaimana kebijakan yang dia akan buat, karena itu adalah bagian dari wilayahnya gitu. Jadi meskipun Pak Prabowo itu adalah presiden, tapi tidak terlalu begitu mengikuti atau tidak terlalu ikut campur ya terhadap kebijakan yang sebenarnya itu merupakan rencana dari Pak Mendikdasmen sendiri.
Nah, isi pidato Pak Presiden itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi anggaran pendidikan itu kan mencapai 20% APBN ya. Jadi sekitar 757,8 triliun, di mana 178,7 triliun itu untuk gaji, kompetensi dan kesejahteraan guru maupun dosen. Nah, ada juga program Indonesia Pintar dan KIP kuliah. Ada juga peningkatan fasilitas sekolah dan kampus yang selama ini memang perlu adanya perbaikan-perbaikan ya gitu. Nah, kemudian ada program makan bergizi gratis dan target beasiswa LPDP ya. Ini LPDP itu kayak seperti disebut sebagai dana abadi gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan dari 20% anggaran APBN itu ya seperti ini rincian kurang lebih ya, secara garis besarnya semacam ini. Tapi nominal-nominalnya itu memang sudah disampaikan oleh Pak Mendikdasmen di dalam rapat dengan anggota DPR RI. Nah, berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan status tahun 2025 ya, terutama untuk pencairan tunjangan sertifikasi yang triwulan ketiga, di mana masih ada beberapa guru ya yang kalau saya lihat di kolom komentar itu memang masih mengeluhkan terkaitnya pencairan tunjangan sertifikasi guru yang belum mereka dapatkan hingga memasuki tanggal 14 November ini gitu. Jadi padahal beberapa guru yang non ASN terutama mayoritasnya banyak yang sudah menerima tunjangan profesi guru untuk yang triwulan keempat. Jadi kenapa kok di triwulan keempat itu sudah dibayarkan? Karena memang secara juknis ya, secara peraturan itu disebutkan bahwa pencairan tunjangan yang triwulan keempat itu dilakukan pada bulan November. Jadi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu guru sudah, beberapa guru ya terutama itu sudah menerima tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat. Nah, di tahun 2025 itu kita ketahui bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu dilakukan per triwulan, sehingga dalam satu tahun itu adalah ada 4 kali pencairan ya, seperti itu. Nah, hanya saja pencairan ini tidak dilakukan secara serentak. Jadi dari jutaan guru itu bukan berarti dalam satu hari akan dilakukan pentransferan ke rekening Bapak Ibu guru ya. Itu dilakukan secara bertahap tergantung dari kesigapan Bapak Ibu guru dalam mengupdate data-datanya ya, terus validasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian baru dikirim ke pemerintah pusat. Nah, isunya untuk yang pencairan tunjangan sertifikasi guru per bulan itu tidak lagi dilakukan tidak lagi pengupdatean data atau validasi data itu tidak dilakukan lagi per 3 bulan sekali, tetapi hanya cuma dilakukan 1 kali dalam 1 tahun gitu. Jadi kemungkinan Bapak Ibu guru di bulan Januari itu Bapak Ibu guru akan menerima informasi untuk validasi pengupdatean data ya, dimana hanya cuma sekali, sehingga besar kemungkinan pencairan itu akan dilakukan pada bulan Februari untuk yang tahun 2026, Februari, Maret dan seterusnya gitu. Nah, nanti di Januari tahun 2027 Bapak Ibu guru nanti akan mengupdate data lagi seperti itu. Itu yang saya dengar informasinya. Nah, syarat utamanya yaitu tentunya sertifikat pendidik ya, Dapodik valid maupun SKTP seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah rencana tahun 2026 tadi ya, pemerintah itu telah menyiapkan skema pencairan tunjangan profesi guru itu dibayar per bulan mulai Januari ya, itu pembayarannya menunggu sinkronisasi sistem BPJS dan regulasi teknis baru. Nah, guru ASN tunjangan itu sekarang setara dengan 1 kali gaji pokok per bulan, sedangkan non ASN itu diberikan kurang lebih 2 juta per bulan seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pendapatan dampak bagi guru ya. Dampak bagi guru tentunya ya ini akan meningkatkan pendapatan bulanan lebih stabil ya, karena di sisi yang lain Bapak Ibu guru akan mendapatkan gaji, kemudian juga akan mendapatkan ini ya, kontrol keterlambatan itu lebih mudah, dan validasi dampaknya itu lebih akan terutama untuk BPJS itu sudah akan terkontrol seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah hal yang perlu diwaspadai. Jadi bedakan sebenarnya antara pidato visi dan aturan teknis pencairan. Jadi belum ada sebenarnya pidato Pak Prabowo yang eksplisit menyebutkan per bulan, dan cek regulasi resmi di Info GTK untuk informasi finalnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.